Ada satu fenomena aneh yang sering banget terjadi di sekitar kita. Ada seseorang yang kelihatan punya segalanya dari luar. Rumahnya megah, mobilnya berderet, jabatannya mentereng, dan isi rekeningnya mungkin gak akan habis buat 7 turunan. Tapi, pas malam hari saat suasana lagi sepi, orang ini duduk di pojokan kamar sambil menatap langit-langit dengan perasaan hampa yang luar biasa. Ada rasa kosong yang menganga di dalam dadanya, sebuah bisikan lirih yang terus bertanya, sebenarnya, buat apa ya aku bangun pagi dan capek-capek kerja setiap hari kalau ujung-ujungnya aku gak ngerasa bahagia sama sekali? Realita kerasnya adalah, di zaman modern sekarang, banyak banget di antara kita yang terjebak dalam jebakan psikologis bernama, sukses tapi hampa. Kita sibuk berlari kencang mengejar apa yang kata orang disebut sebagai kesuksesan, entah itu gelar akademik, tumpukan uang, atau status sosial, tapi kita lupa bertanya pada diri sendiri apakah hal-hal itu benar-benar yang jiwa kita butuhkan. Akibatnya, kita hidup kayak robot yang berjalan tanpa nyawa. Hari Senin sampai Jumat kita stres nyari uang, Sabtu dan Minggu kita habisin uang itu buat pelarian, dan pas hari Minggu malam tiba, kita mendadak cemas setengah mati karena harus mengulang lingkaran setan yang sama besok paginya. Kita hidup, tapi kita gak benar-benar merasa hidup. Pertanyaan besar tentang apa sebenarnya tujuan hidup kita ini bukanlah hal yang baru. Ini adalah sebuah krisis eksistensial yang dialami oleh jutaan orang di berbagai belahan dunia. Kita seringkali keliru mengira bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah destinasi akhir, seperti nanti kalau sudah punya rumah baru, nanti kalau sudah menikah, atau nanti kalau sudah pensiun. Padahal, kebahagiaan yang sejati itu bukan ada di masa depan, melainkan ada pada alasan yang membuat kamu merasa bersemangat untuk membuka mata, tersenyum, dan melompat dari tempat tidurmu setiap pagi dengan penuh gairah. Di saat masyarakat modern di belahan dunia barat dan kota-kota besar lagi pada stres, depresi, dan ngalamin yang namanya burnout, mata dunia tiba-tiba tertuju pada sebuah pulau kecil yang terletak di bagian selatan Jepang. Pulau itu bernama Okinawa. Tempat ini mendadak viral dan bikin para peneliti dari berbagai penjuru dunia melongo keheranan. Kenapa? Karena di Okinawa, khususnya di sebuah desa terpencil bernama Ogimi, kamu bakal dengan sangat mudah nemuin kakek-kakek dan nenek-nenek yang usianya sudah di atas 100 tahun. Tapi fisik mereka masih benar-benar bugar, wajah mereka ceria, dan mereka masih aktif berkebun atau beraktivitas fisik tanpa alat bantu apapun. Yang bikin para ilmuwan makin penasaran, tingkat penyakit kronis kayak jantung, kanker, atau pikun di pulau ini tuh sangat rendah banget dibandingin di belahan bumi lainnya. Orang-orang tua di Okinawa ini gak cuma sekadar panjang umur, dalam artian bertahan hidup dengan bantuan alat medis di atas kasur rumah sakit, tapi mereka hidup dengan kualitas kesehatan yang luar biasa prima sampai hari tua mereka. Pas para peneliti datang dan mencoba menguliti apa sebenarnya resep rahasia di balik keajaiban ini. Apakah karena faktor genetik, udara yang bersih, atau makanan mereka? Ternyata jawaban yang mereka temukan jauh lebih mendalam dari sekadar urusan fisik. Orang-orang Okinawa ternyata memiliki sebuah kompas hidup, sebuah filosofi kuno yang mereka sebut sebagai Ikigai. Secara harfiah, kata Ikigai ini terbentuk dari dua suku kata, yaitu Iki, yang artinya kehidupan, dan Gai, yang artinya nilai atau realisasi dari harapan. Jadi kalau diterjemahin secara sederhana, Ikigai adalah alasan untuk hidup. Filosofi inilah yang menjadi jawaban kenapa kakek nenek di Okinawa gak pernah kenal sama yang namanya istilah pensiun dalam kamus hidup mereka. Bagi mereka, selama jantung masih berdetak, mereka harus tetap memiliki Ikigai, sebuah alasan kecil, sebuah jangkar emosional yang membuat hidup mereka berharga untuk dijalani setiap harinya. Konsep Ikigai ini langsung menarik perhatian dunia dan menjadi sensasi global karena dia menawarkan sebuah formula psikologi sukses yang sangat praktis dan masuk akal untuk mengatasi kekosongan jiwa manusia modern. Ikigai mengajarkan bahwa hidup yang bahagia dan panjang umur itu gak bisa diraih kalau kamu cuma fokus nyari uang tapi hatimu menderita. Atau sebaliknya, kamu cuma fokus ngikutin hobi tapi dompetmu kering kerontang. Ikigai adalah sebuah titik temu, sebuah harmoni yang menyeimbangkan 4 elemen penting dalam hidupmu. Apa yang kamu cintai, apa yang kamu kuasai, apa yang dibutuhkan oleh dunia, dan apa yang bisa membuatmu dibayar. Lewat ringkasan buku ini, kita gak cuma bakal belajar teori kosongan, tapi kita bakal membedah pelan-pelan gimana caranya menyatukan keempat elemen tersebut ke dalam realita hidupmu sekarang. Bersiaplah untuk ngambil secangkir kopi atau teh hangat, rileks sebentar, dengarkan isi bedah buku ini dengan kepala dingin, karena bisa jadi,
Prinsip-prinsip kuno dari desa terpencil di Jepang ini adalah jawaban dari semua rasa lelah, cemas, dan kebingungan yang kamu rasakan selama ini. Mari kita mulai perjalanannya. Kita sering banget dengar istilah tujuan hidup di seminar-seminar motivasi, tapi jujur, buat sebagian besar orang, istilah itu kedengaran terlalu berat, abstrak, dan mengawang-awang di awang-awang. Seolah-olah, tujuan hidup itu baru sah kalau kamu berhasil mendirikan perusahaan startup bernilai miliaran, jadi menteri, atau keliling dunia menyelamatkan umat manusia. Tapi, filosofi Ikigai yang sebenarnya itu sama sekali gak seribet itu. Orang Jepang, khususnya masyarakat di Okinawa, memandang Ikigai dengan cara yang sangat membumi, sederhana, dan intim. Bagi mereka, Ikigai itu bisa berupa hal kecil apapun yang membuat kamu merasa punya alasan kuat untuk membuka mata, menarik selimut, dan melompat dari tempat tidur setiap pagi dengan senyuman, tanpa ada perasaan terpaksa. Bagi seorang kakek di Ogimi, Ikigai-nya mungkin sesederhana melihat sayuran yang dia tanam sendiri, tumbuh 1 senti setiap paginya. Bagi seorang nenek di sana, Ikigai-nya bisa jadi adalah momen saat dia menyeduh teh hijau hangat untuk disajikan kepada cucu-cucunya yang baru bangun tidur. Esensi asli dari Ikigai bukanlah tentang pencapaian besar yang diakui oleh dunia luar atau piagam penghargaan yang dipajang di dinding ruang tamu. Ikigai adalah tentang kesadaran kecil di dalam hatimu bahwa kehadiranmu di hari ini, di detik ini, itu memiliki arti dan dampak nyata bagi kehidupan di sekitarmu. Disinilah letak hubungan yang sangat erat antara tujuan hidup dan kebahagiaan. Psikologi sukses modern seringkali keliru mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah sebuah hadiah yang baru bisa kamu buka setelah kamu mencapai tujuanmu. Nanti kalau aku sudah jadi manajer, aku pasti bahagia. Atau, nanti kalau tabunganku sudah 100 juta, aku baru bisa tenang. Ini adalah jebakan ilusi yang sangat berbahaya. Ketika kamu mengaitkan kebahagiaan pada sebuah garis finish di masa depan, kamu sebenarnya sedang mengutuk dirimu sendiri untuk menderita selama proses perjalanannya. Filosofi Ikigai justru membalik cara berpikir konvensional ini. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan saat kamu berhasil sampai di puncak gunung, melainkan ada pada rasa syukur, kedamaian, dan gairah murni yang kamu rasakan saat kamu sedang melangkah mendaki jalur setapaknya hari demi hari. Ketika kamu punya alasan hidup yang jelas, proses kerja keras yang melelahkan pun akan terasa sebagai sebuah petualangan yang nikmat, bukan sebagai beban siksaan batin. Agar kita bisa memetakan kompas hidup ini secara lebih terukur, konsep Ikigai dirumuskan ke dalam 4 elemen utama yang saling mengunci satu sama lain. Kamu bisa bayangkan ini sebagai 4 buah lingkaran besar yang wajib ada di dalam hidupmu. Lingkaran pertama adalah apa yang kamu cintai. Ini bicara soal passion, hobi, atau aktivitas yang kalau kamu lakukan, kamu sampai lupa waktu dan ngerasa benar-benar lepas. Lingkaran kedua adalah apa yang kamu kuasai. Ini tentang bakat, keahlian, atau skill unik yang terus kamu asah lewat jam terbang yang panjang sampai kamu jadi jago di bidang itu. Lingkaran ketiga adalah apa yang dibutuhkan oleh dunia. Ini adalah tentang kebermanfaatan dirimu, solusi apa yang bisa kamu tawarkan untuk menyelesaikan masalah orang-orang di sekitarmu atau lingkungan tempat kamu tinggal. Dan lingkaran keempat adalah apa yang bisa membuatmu dibayar. Ini adalah realita ekonomi, urusan dapur, dan kompensasi finansial yang adil atas nilai yang kamu berikan kepada pasar. Kalau kita mau jujur dan melihat realita di sekeliling kita sekarang, mengapa banyak sekali orang di zaman modern yang kehilangan arah hidup? Jawabannya sederhana, karena keempat lingkaran hidup mereka sedang mengalami kepincangan yang luar biasa parah. Banyak orang yang hari ini nekat menuruti idealisme buta, mereka cuma fokus pada lingkaran apa yang mereka cintai tanpa peduli apakah mereka jago di sana, dan tanpa mikir apakah dunia mau membayar keahlian itu. Hasilnya, mereka menjadi orang yang bahagia secara batin, tapi hidup luntang-lantung karena dompetnya kering kerontang. Sebaliknya, ada jutaan orang lain yang terjebak di sisi ekstrim satunya. Mereka bekerja mati-matian di lingkaran, apa yang menghasilkan uang, dan apa yang mereka kuasai, tapi batin mereka menderita setengah mati karena mereka sama sekali tidak mencintai pekerjaan tersebut. Mereka nyaman secara finansial, tapi setiap hari dihantui oleh rasa bosan yang akut, kecemasan hari Senin, dan perasaan bersalah karena merasa telah melacurkan potensi terbaik mereka hanya demi selembar slip gaji bulanan. Mereka tersesat di tengah kenyamanan materi, berjalan tanpa kompas,
dan kehilangan makna eksistensi diri yang sesungguhnya. Lalu, kalau posisimu saat ini benar-benar lagi ngerasa buntu, bingung, dan terjebak di salah satu lingkaran yang pincang itu, lalu bagaimana cara mulai menemukan ikigai versi dirimu sendiri? Langkah pertamanya bukan dengan buru-buru keluar dari pekerjaanmu saat ini atau nekat bikin keputusan impulsif yang merusak hidupmu. Menemukan ikigai adalah sebuah perjalanan ke dalam diri yang membutuhkan kejujuran total dan ketenangan emosional. Mulailah dengan mengambil selembar kertas kosong, lalu bagi kertas itu menjadi 4 kolom berdasarkan 4 elemen ikigai tadi. Di kolom pertama, tuliskan dengan jujur aktivitas apa saja yang benar-benar bikin hatimu senang tanpa memikirkan uang. Di kolom kedua, daftarkan kelebihan atau keahlian apa yang sering dipuji oleh orang lain dari dirimu, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Di kolom ketiga, amati lingkungan sekitarmu, masalah apa yang sering dikeluhkan orang lain yang kira-kira bisa kamu bantu selesaikan lewat tenagamu. Dan di kolom keempat, cari tahu pekerjaan atau jasa apa dari keahlianmu yang benar-benar dihargai secara finansial oleh pasar saat ini. Setelah semua kolom itu terisi, mulailah mencari benang merah atau irisan kecil yang menghubungkan keempatnya. Proses ini tidak akan terjadi dalam semalam. Orang Jepang melatih ini lewat prinsip kesabaran tingkat tinggi. Kalau kamu belum bisa menemukan satu pekerjaan yang langsung merangkum keempatnya, mulailah menggeser persentase aktivitas harianmu secara perlahan. Kalau tokomu atau pekerjaan kantoranmu saat ini bertugas untuk mengisi lingkaran mencari uang, maka gunakan waktu luangmu di malam hari atau akhir pekan untuk mengasah lingkaran apa yang kamu cintai dan apa yang bermanfaat bagi sesama. Ikigai bukan sebuah benda mati yang kamu temukan tergeletak di jalanan, melainkan sebuah tanaman hidup yang harus kamu siram, rawat, dan pupuk setiap hari dengan penuh kesadaran. Ketika kamu mulai berani menyeimbangkan langkahmu di antara keempat elemen ini, perlahan-lahan kabut kebingungan di dalam kepalamu akan mulai menyingkir, dan kamu akan mulai merasakan energi murni yang benar-benar berbeda saat menyambut matahari pagi esok hari. Selanjutnya adalah rahasia umur panjang orang Okinawa. Melihat orang-orang tua di Okinawa yang masih aktif beraktivitas di usia senja, kita pasti langsung berpikir kalau mereka punya rahasia medis yang canggih, suplemen mahal, atau genetik super yang gak dimiliki oleh orang lain. Tapi kenyataannya, saat para peneliti mengamati kebiasaan hidup masyarakat Okinawa sehari-hari, rahasia mereka justru terletak pada kesederhanaan yang dilakukan secara konsisten sepanjang hidup. Mereka tidak pergi ke gym mewah, tidak menghitung kalori dengan aplikasi di ponsel, dan tidak stres mengikuti tren diet terbaru. Hidup mereka mengalir dengan sangat alami, harmonis dengan alam, dan dipenuhi oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang kalau kita bedah dari sudut pandang psikologi dan kesehatan modern, efeknya benar-benar luar biasa masif bagi tubuh dan pikiran. Salah satu rahasia fisik paling terkenal yang langsung meruntuhkan kebiasaan buruk masyarakat modern adalah sebuah prinsip makan yang mereka sebut hara hachibu. Istilah ini adalah sebuah mantra kuno yang selalu mereka ucapkan atau ingat setiap kali mereka duduk di depan piring makanan. Arti dari hara hachibu adalah, makanlah hanya sampai kamu merasa 80% kenyang. Secara sains, otak kita butuh waktu sekitar 20 menit sejak makanan masuk ke lambung untuk menerima sinyal bahwa tubuh kita sudah kenyang. Masalahnya, kita di zaman sekarang seringkali makan dengan terburu-buru sambil main HP atau nonton TV, sehingga saat kita baru berhenti makan ketika perut terasa kenyang mutlak, lambung kita sebenarnya sudah kekenyangan dan bekerja terlalu keras. Orang-orang Okinawa sengaja menyisakan 20% ruang kosong di lambung mereka. Kebiasaan ini membuat sistem pencernaan mereka tidak terbebani, mencegah penuaan sel-sel tubuh akibat radikal bebas, dan menjaga energi mereka tetap stabil setelah makan, bukannya malah merasa mengantuk dan lemas. Namun, kesehatan fisik yang prima itu gak akan ada gunanya kalau jiwamu kesepian. Di Okinawa, rahasia umur panjang yang tidak kalah penting adalah pentingnya komunitas dan hubungan sosial. Mereka memiliki sebuah sistem pendukung yang dinamakan moai. Moai adalah sebuah kelompok sosial informal yang dibentuk sejak masa kanak-kanak, di mana anggota-anggotanya berkomitmen untuk saling menjaga, saling bantu secara finansial kalau ada yang kesusahan, dan rutin berkumpul untuk sekadar mengobrol, tertawa, atau minum teh bersama. Di kota-kota besar, banyak orang tua yang kesepian, merasa dibuang, dan berakhir depresi di panti jompo atau rumah kosong. Tapi di Okinawa, seorang lansia tidak pernah merasa sendirian. Mereka tahu kalau besok pagi mereka tidak keluar rumah, akan ada tetangga atau anggota moai yang datang mengetuk pintu untuk memastikan kondisi mereka.
Hubungan sosial yang hangat dan tulus ini secara psikologis menurunkan hormon kortisol alias hormon stres, memicu pelepasan oksitosin, dan memberikan rasa aman yang luar biasa tinggi ke dalam batin mereka. Rasa aman dari komunitas inilah yang menjadi modal utama mereka dalam mengelola stres. Orang Okinawa bukan berarti gak punya masalah hidup. Mereka juga mengalami kehilangan, kegagalan, atau masa-masa sulit. Tapi, cara mereka merespons stres benar-benar berbeda dengan manusia modern yang reaktif. Mereka melatih pikiran untuk fokus pada momen hari ini. Mereka punya kebiasaan untuk merayakan hal-hal kecil setiap hari, rajin tersenyum, dan selalu meluangkan waktu untuk bersantai tanpa rasa bersalah. Mereka gak kenal istilah yang memaksa orang untuk kerja rodi sampai tumbang demi validasi dunia luar. Bagi mereka, hidup adalah sebuah perjalanan yang harus dinikmati perlahan, bukan sebuah balapan yang harus cepat-cepat diselesaikan. Terakhir, kalau kamu bayangkan kakek nenek di Okinawa itu rajin angkat beban atau lari maraton supaya bugar, kamu salah besar. Rahasia fisik mereka yang kuat di usia 100 tahun adalah aktivitas fisik alami. Sepanjang hidupnya, orang Okinawa hampir tidak pernah duduk diam di sofa berjam-jam sambil menatap layar. Desain rumah dan lingkungan mereka memaksa mereka untuk terus bergerak secara natural. Mereka hobi berkebun, menanam sayur sendiri, berjalan kaki saat pergi ke pasar atau rumah tetangga, dan terbiasa duduk serta bangun dari lantai tanpa bantuan kursi. Aktivitas fisik dengan intensitas rendah namun dilakukan secara konstan setiap hari inilah yang menjaga sendi-sendi mereka tetap lentur, jantung mereka tetap kuat, dan otot mereka tidak mengalami penyusutan ekstrim. Mereka bergerak bukan karena kewajiban atau pengin kurus, tapi karena bergerak adalah bagian tak terpisahkan dari cara mereka merayakan kehidupan. Pernah gak kamu ngalamin suatu momen di mana kamu lagi ngerjain sesuatu? Entah itu lagi menulis, melukis, ngoding, benerin motor, atau bahkan sesederhana lagi masak di dapur, dan mendadak kamu merasa dunia di sekitarmu itu kayak berhenti berputar? Kamu gak dengar suara bising di luar, kamu gak ngecek HP sama sekali, dan pas kamu sadar, tahu-tahu waktu sudah lewat 3 jam begitu aja. Rasa lelah mendadak hilang, dan yang ada cuma kepuasan yang luar biasa di dalam hatimu. Nah, di dalam psikologi modern, kondisi mental yang sangat fokus dan tenggelam sepenuhnya ke dalam aktivitas tersebut dinamakan sebagai flow. Konsep flow ini pertama kali diteliti oleh seorang psikolog bernama Mihaly Csikszentmihalyi, dan buku Ikigai menyebutkan bahwa kemampuan untuk masuk ke dalam kondisi flow adalah salah satu kunci utama mengapa orang-orang Jepang bisa bekerja dengan sangat bahagia sekaligus panjang umur. Saat kamu berada dalam kondisi flow, ego dan pikiran negatifmu mendadak mati. Gak ada lagi suara-suara cemas di dalam kepalamu yang membisikkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Kamu benar-benar menyatu dengan apa yang sedang kamu lakukan di detik ini. Orang yang sering mengalami flow dalam kesehariannya secara otomatis akan memiliki tingkat kepuasan hidup yang jauh lebih tinggi dan terhindar dari stres kronis. Namun, kalau kita bandingkan dengan realita kita sekarang, mengapa kita di zaman modern ini sering banget kehilangan fokus? Jawabannya karena kita hidup di era hyperdistraction atau era gangguan massal. Musuh terbesar dari fokus kita hari ini adalah sebuah benda kecil bernama smartphone. Kita dikepung oleh badai notifikasi, video pendek yang terus bergulir tanpa habis, dan algoritma media sosial yang sengaja didesain untuk mencuri perhatian kita setiap detiknya. Banyak orang yang merasa diri mereka hebat karena mempraktikkan multitasking, bekerja sambil sesekali balas chat, sambil dengerin podcast, dan sambil buka tab belanjaan online. Padahal, sains sudah membuktikan bahwa otak manusia itu gak bisa melakukan multitasking. Yang sebenarnya terjadi adalah otak kita melakukan tes switching alias lompat-lompat fokus dari satu hal ke hal lain dengan sangat cepat. Akibatnya, energi mental kita terkuras habis, hasil kerjaan kita jadi setengah matang, dan kita gak akan pernah bisa menyentuh kondisi flow. Kita bekerja dengan rasa cemas, terburu-buru, dan ujung-ujungnya kita gampang merasa lelah atau burnout. Lalu, gimana cara menemukan pekerjaan yang bermakna yang bisa membawa kita masuk ke dalam kondisi flow tersebut? Kuncinya terletak pada keseimbangan antara tingkat kesulitan tugas dengan tingkat keahlian yang kamu miliki. Kalau kamu mengambil pekerjaan yang terlalu mudah atau jauh di bawah kemampuanmu, kamu akan sangat cepat merasa bosan. Sebaliknya, kalau kamu mengambil tantangan yang terlalu ekstrim dan jauh di atas keahlianmu saat ini, kamu akan langsung merasa cemas, stres, dan frustrasi.
Pekerjaan yang bermakna adalah pekerjaan yang berada di zona pertumbuhan, yaitu sebuah aktivitas yang sedikit menantang di atas kemampuanmu saat ini, sehingga menuntut fokus penuhmu, tetapi tetap realistis untuk kamu selesaikan jika kamu berusaha sedikit lebih keras. Ketika kamu menemukan area tersebut, mulailah dengan membangun ritual kerja yang bebas gangguan. Matikan notifikasi HP, bersihkan mejamu, tetapkan satu tugas tunggal, dan izinkan dirimu tenggelam di dalamnya selama minimal 45 menit tanpa interupsi. Disitulah keajaiban flow akan mulai bekerja. Dari sinilah kita diajak untuk memahami esensi terdalam dari kebahagiaan, yaitu kemampuan untuk menikmati perjalanan, bukan hanya terpaku pada tujuan akhir. Manusia modern seringkali menderita karena mereka mengkondisikan kebahagiaan mereka pada sebuah syarat mutlak. Saya baru bisa bahagia kalau proyek ini sukses, atau saya baru bisa tenang kalau saya sudah beli rumah itu. Masalahnya, begitu target itu tercapai, kesenangan yang kita rasakan biasanya cuma bertahan beberapa hari atau beberapa minggu saja, sebelum akhirnya kita merasa biasa saja dan mulai menetapkan target baru yang lebih tinggi. Fenomena psikologis ini dinamakan hedonic treadmill. Kita terus berlari mengejar kebahagiaan di atas mesin treadmill, tapi posisi kita gak pernah bergeser kemana-mana. Para perajin tradisional di Jepang, yang sering disebut sebagai takumi, memberikan teladan yang sangat indah tentang bagaimana cara memutus lingkaran setan hedonic treadmill ini. Seorang takumi, entah itu pembuat pisau sushi, penenun kain kimono, atau pembuat mangkok keramik, bisa menghabiskan seluruh sisa hidup mereka hanya untuk menyempurnakan satu keahlian tersebut. Mereka tidak terobsesi untuk menjadi kaya raya dalam semalam atau terkenal di media sosial. Kebahagiaan tertinggi bagi mereka bukanlah saat barang dagangan mereka laku terjual, melainkan saat tangan mereka sedang menyentuh bahan baku, mengukir detail demi detail dengan penuh cinta, dan melihat karya tersebut lahir dari dedikasi mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang berhasil menemukan surga kecil mereka di dalam proses kerja sehari-hari. Semua keindahan hidup ini pada akhirnya bermuara pada sebuah filosofi hidup sederhana yang kokoh. Orang-orang Okinawa mengajarkan kita bahwa untuk memiliki hidup yang kaya makna, kita justru harus berani mengurangi kebisingan dan kerumitan di luar sana. Hidup sederhana bukan berarti kamu harus hidup miskin atau menderita. Hidup sederhana adalah sebuah keberanian psikologis untuk berkata, cukup, terhadap ambisi-ambisi buta yang dipaksakan oleh ego atau gengsi sosial. Ketika kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan postingan orang lain di Instagram, ketika kamu mulai menikmati aroma kopi pagimu tanpa buru-buru ngecek email kerjaan, dan ketika kamu bisa menghargai momen mengobrol santai dengan orang tua atau teman tanpa memegang HP, disitulah kamu sedang mempraktikkan seni hidup yang sesungguhnya. Kesederhanaan inilah yang membebaskan jiwamu dari beban ekspektasi yang tidak realistis, menjaga pikiranmu tetap jernih, dan memberikan ruang bagi Ikigai MU untuk tumbuh subur dan mengakar kuat di dalam hatimu. Setelah kita berjalan cukup jauh membedah rahasia dari pulau terpencil di Jepang ini, kita akhirnya sampai pada pelajaran terbesar dari Ikigai. Pelajaran itu adalah, kebahagiaan dan hidup yang panjang umur ternyata sama sekali tidak ada hubungannya dengan seberapa keras kamu memeras dirimu demi validasi dunia luar. Pelajaran terbesar Ikigai adalah tentang keselarasan. Hidup ini bukan sebuah kompetisi balap lari di mana pemenangnya adalah siapa yang paling cepat sampai di garis finish dengan nafas terengah-engah dan tubuh yang rusak. Hidup ini adalah sebuah seni melangkah, di mana setiap detiknya harus dinikmati, setiap prosesnya harus disyukuri, dan setiap tindakannya harus memiliki makna yang jujur bagi dirimu sendiri. Lalu, pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan Ikigai di kehidupan modern kita yang super sibuk, bising, dan penuh tekanan ini? Tentu kita gak bisa serta-merta meninggalkan pekerjaan kita sekarang, pindah ke desa terpencil di Okinawa, lalu menghabiskan waktu seharian cuma buat berkebun dan minum teh. Itu namanya pelarian utopis, bukan solusi. Menerapkan Ikigai di dunia modern artinya kamu berani membangun Okinawa MU sendiri di dalam ruang batinmu, dimanapun kamu berada saat ini. Langkah pertamanya adalah dengan mulai menemukan makna dalam pekerjaanmu yang sekarang. Banyak dari kita yang membenci pekerjaan kantoran atau bisnis kita saat ini karena kita cuma melihatnya sebagai alat untuk mencari uang semata. Kita lupa melihat dampak dari apa yang kita kerjakan. Mulai besok pagi, coba ubah sudut pandang psikologismu. Kalau kamu seorang customer service, kamu bukan cuma sekadar menjawab keluhan lewat telepon. Kamu adalah penyelamat hari seseorang yang sedang kebingungan. Kalau kamu seorang admin gudang,
Kamu bukan cuma sekadar menghitung kardus. Kamu adalah bagian penting yang memastikan hadiah ulang tahun seorang anak sampai tepat waktu di rumahnya. Ketika kamu berhasil menggeser fokusmu dari apa yang bisa saya dapatkan menjadi solusi apa yang berhasil saya berikan untuk dunia, pekerjaan yang tadinya terasa membosankan secara ajaib akan mulai berubah menjadi sesuatu yang bermakna. Bersamaan dengan itu, mulailah melatih diri untuk menjalani hidup dengan lebih tenang atau yang sering disebut sebagai slow living. Di tengah dunia yang menuntutmu untuk serba cepat, jadilah orang yang berani mengambil jeda. Ketika kamu makan siang, matikan HP kamu dan nikmati setiap kunyahan makananmu dengan kesadaran penuh. Rasakan kembali prinsip hara hachibu. Ketika kamu pulang ke rumah, sediakan waktu minimal 15 menit tanpa layar gadget untuk sekadar duduk diam, mendengarkan cerita pasanganmu, atau melihat tanaman di teras rumahmu. Ingat, stres kronis manusia modern bukan lahir dari banyaknya tugas yang kita miliki, melainkan dari ketidakmampuan kita untuk mengistirahatkan pikiran dari masa lalu dan masa depan. Untuk membungkus seluruh perjalanan kita hari ini, mari kita ingat kembali ringkasan prinsip-prinsip penting dari filosofi Ikigai yang bisa kamu jadikan pegangan hidup mulai hari ini. Pertama, tetaplah aktif bergerak secara alami dan jangan pernah kenal kata pensiun. Selama jantungmu masih berdetak, pastikan kamu selalu punya alasan kecil untuk berkarya. Kedua, kurangi kecepatan hidupmu. Berhentilah terburu-buru mengejar target yang dipaksakan oleh ego. Ketiga, isi perutmu hanya sampai 80% kenyang agar fisik dan pikiranmu tetap bugar. Keempat, kelilingi dirimu dengan komunitas yang positif. Jaga hubungan sosial dengan sahabat dan keluarga, karena manusia tidak bisa bahagia dalam kesendirian. Dan kelima, masuklah ke dalam kondisi flow dengan cara fokus pada satu hal di depan matamu tanpa gangguan smartphone. Sebagai penutup, saya ingin kamu merenungkan satu hal ini baik-baik. Suatu hari nanti, ketika rambut kita sudah memutih, kulit kita sudah keriput, dan kita sedang duduk di kursi menatap masa lalu, penyesalan terbesar kita tidak akan pernah datang dari pertanyaan, "Kenapa dulu aku tidak sekaya mereka?" Penyesalan terbesar kita akan selalu berbunyi, "Kenapa dulu aku menghabiskan puluhan tahun umurku untuk menjalani hidup yang tidak aku cintai, demi menyenangkan orang-orang yang bahkan tidak peduli padaku?" Jangan tunggu sampai kamu tua atau jatuh sakit baru kamu mulai mencari makna hidupmu. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kondisi mati rasa sebagai robot bernyawa. Kamu layak untuk bangun pagi dengan mata yang berbinar-binar. Kamu layak mendapatkan kedamaian batin saat meletakkan kepalamu di atas bantal pada malam hari. Cari dan temukanlah Ikigai-mu sekarang juga. Rawatlah dia, dan biarkan dia menuntun setiap langkahmu menuju hidup yang bahagia dan panjang umur. Jika bedah buku Ikigai tentang rahasia hidup orang Jepang ini benar-benar menyentuh hatimu dan memberikan sudut pandang baru untuk masa depanmu, jangan biarkan video ini berhenti di kamu saja. Tunjukkan dukunganmu untuk perjalanan pencarian makna ini dengan cara klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan video ini ke orang-orang tersayang yang mungkin saat ini juga lagi ngerasa lelah dan kehilangan arah hidup. Yuk, kita ramaikan kolom komentar di bawah dengan menuliskan satu kalimat afirmasi positif yang kuat. Hari ini, saya memilih untuk hidup bermakna. Tulis kalimat itu sebagai janji sakral pada dirimu sendiri bahwa mulai esok hari, kamu akan bangun pagi dengan alasan yang jujur dari dalam hatimu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini. Teruslah melangkah, temukan harmonimu, dan sampai jumpa di bedah buku inspiratif selanjutnya. Terima kasih.